yang baik, yang sungguh mengasihi kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan berkenan memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Meskipun secara online, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Tolong anak-anak Tuhan agar bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal tengah dan akhirnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan anak-anak, kepada sukacita pagi hari ini. Haleluya ya, kan kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo kita memuji Tuhan ya dengan penuh sukacita. Semua bangkit berdiri ya, kita memakai gerakan menyanyikannya lagu sukacita bertemu dengan Yesus. Kita menyanyikan satu lagu, Yesus Kupanggil.
Mari anak-anak menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya di hadapan Tuhan. Semuanya dalam sikap doa. Shalom anak-anak, selamat pagi semua. Kita sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adapun judul renungan kita di pagi hari ini di ibadah kita yaitu Allah mengubah hati Abraham. Nah anak-anak, kalau Mister tanya ya sebelum kita mulai, ya pertanyaannya tolong didengar ya, nanti dijawab di komentarnya. Nah, siapakah nama orang tua atau nama ayah daripada Abraham? Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang Abraham, yaitu Allah mengubah hati Abraham. Anak-anak yang dikasih Tuhan, saat ini mari buka Alkitabnya di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar Allah mengubah hati Abraham. Di sini anak-anak kita lihat, kita dengarkan tadi bahwa Tuhan menyuruh Abraham pergi ke satu daerah yang dimana di dalam ayat ini dikatakan bahwa Abraham pergi meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan segala hal yang ada di kampungnya, pergi ke suatu tempat
yang dimana tempat itu Abraham belum tahu kemana tujuannya atau kemana Tuhan membawa dia. Yang menjadi pertanyaan anak-anak, seandainya anak-anak disuruh pergi, ya, apakah anak-anak mau pergi kalau nggak jelas tujuannya? Tentu saja tidak, ya kan? Kita harus tahu kemana perginya, kemana kita disuruh, baru kita lakukan. Tetapi Abraham di sini kita lihat dia disuruh Tuhan pergi, tinggalkan kampungmu, tinggalkan saudaramu, tinggalkan orang tuamu, pergi ke satu tempat. Dan di dalam perintah untuk pergi kita melihat di sini ada janji Tuhan yang disampaikan kepada Abraham. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Luar biasa janji yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat dan ketika dia dipanggil, dia pergi ke negeri yang dimana Tuhan belum tunjukkan, belum kasih tahu. Pokoknya disuruh pergi. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, tidak katakan di sini Allah mengubah hati Abraham. Kita akan melihat di sini seperti apa tanda atau ciri orang yang telah diubahkan Tuhan hatinya. Ya, seperti ayat hafalan kita di dalam Yeskel 36 ayat 26 dikatakan, aku akan mengubah hatinya menjadi hati yang baru dan roh yang baru. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan dikatakan Allah menyuruh Abraham pergi ke satu tempat, ya, tempat itu dia belum tahu. Tetapi di dalam Ibrani 11 ayat 8, karena iman, ya, artinya Abraham tahu, Abraham yakin, Abraham percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang menyuruh, pasti Tuhan tidak akan membiarkan dia. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, yang pertama kita lihat di sini, ya, hati yang telah diubahkan oleh Tuhan di dalam ayat ini. Yang pertama, di dalam ayat 1 dan 2, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah ke negeri dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Yang pertama, orang atau seseorang yang hatinya telah diubahkan oleh Tuhan, kita bisa belajar dari Abraham. Yang pertama, taat kepada firman Tuhan. Abraham taat. Ibrani katakan tadi karena imannya Abraham taat melakukan firman Tuhan. Ya, sekalipun ketika Tuhan menyuruh dia pergi, ya, dan dia belum tahu kemana, tapi dia yakin, dia percaya, dia taat melakukan firman Tuhan. Itulah tanda orang yang hatinya telah diubahkan oleh Tuhan. Ada ketaatan, ya, ada ketaatan. Semua orang percaya Tuhan mau agar kita yang percaya kepada Tuhan supaya kita taat mendengar firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, Yakobus 2 ayat 17, ya, demikian bunyi firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi orang yang diubahkan oleh Tuhan, hatinya yang telah diubahkan oleh Tuhan, kita belajar dari Abraham, dia taat, dia rela meninggalkan segalanya. Jadi iman itu tidak hanya sekedar kata-kata dalam Yakobus ini, tapi dikatakan iman itu dilakukan. Seperti itulah Abraham, ketika Tuhan menyuruh dia pergi, dia lakukan, dia taati firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, di dalam ayat 2 ini, berkat yang didapatkan oleh Abraham ketika dia
mau taat kepada firman Tuhan, mau taat kepada perintah Tuhan, dikatakan di dalam ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Anak-anak, kita bisa lihat melalui keturunan Abraham, ya, dikatakan dia menjadi bangsa yang besar. Di dalam kitab Roma dikatakan bahwa Abraham itu adalah bapak orang percaya, bapak orang beriman. Jadi kita semua yang percaya menjadi keturunan Abraham. Artinya firman Tuhan tergenapi melalui Abraham. Secara keturunan ya, Israel dan keturunan Abraham itu sangat banyak. Yang pertama kita lihat di sini, ya, orang yang diubahkan oleh Tuhan hatinya, dia akan mentaati firman Tuhan dan ada berkat Tuhan yang akan menyertainya. Di dalam ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Luar biasa. Nah, sekalipun dalam ayat ini yaitu berbicara tentang nubuat tentang kedatangan Kristus, nubuat tentang kedatangan Yesus, nubuat tentang Injil. Nah, dikatakan di dalam ayat ini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Di dalam ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang akan mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, di dalam ayat ini ada sebuah yang nubuat tentang akan lahirnya Sang Juru Selamat, akan lahirnya Yesus Kristus, ya, yang akan menyelamatkan setiap bangsa. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dalam ayat 2 ini adalah berbicara berkat rohani, ya, di dalam Kristus. Dalam Galatia 3 ayat 8 dikatakan, Galatia 3 ayat 8, firman Tuhan katakan, Galatia 3 ayat 8 dan ayat 16, begini bunyi firman Tuhan. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang yang bukan Yahudi, dan oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ayat 16 dikatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksud banyak orang tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus Yesus. Jadi yang dimaksud di dalam ayat ini, anak-anak yang dikasih Tuhan, berkat rohani yang kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Ya, berkat, yaitu ada keselamatan, ada Injil yang dapat memberkati semua orang. Roma 1 ayat 16 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Jadi yang pertama, hati yang diubahkan oleh Tuhan akan menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ini, maka semua orang yang percaya harus rela, ya, melakukan atau mentaati firman Tuhan. Jadi yang dimaksud dalam ayat 2 yaitu Injil. Injil menjadi berkat dan menyelamatkan semua orang. Ya, dikatakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan menghendaki ya semua orang diselamatkan melalui keturunan Abraham, yaitu dari Ishak kita bisa lihat Ishak Yakub. Dari Yakub turunlah lahir 12 suku, ya, dan dari keturunan Yakub lahirlah Sang Juru Selamat, yaitu dari keturunan Daud. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, melalui ketaatan Abraham kita belajar, yaitu hati yang diubahkan oleh Tuhan, maka menjadi orang yang taat akan firman Tuhan.
Yang kedua, kalau kita lihat di sini ya dikatakan yang kedua, kita belajar lagi dalam ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Yang kedua, orang yang telah diubahkan oleh Tuhan akan rela meninggalkan segala ya kesenangannya demi mengikut Tuhan. Ya, hati yang telah diubahkan oleh Tuhan, dia akan rela meninggalkan kesenangan dunia. Seperti Abraham, dia tinggalkan harta bendanya, dia tinggalkan kesenangannya, dia tinggalkan kebiasaan-kebiasaannya di kampungnya, demi mencapai satu tujuan, yaitu suatu negeri yang lebih indah, negeri yaitu surgawi yang kekal. Semua orang yang percaya harus rela meninggalkan negerinya, negeri yang dalam hal ini memiliki pengertian, yaitu segala hal kebiasaan-kebiasaan jelek kita untuk mengikut Yesus. Di dalam Alkitab berkata, barang siapa percaya dan mengikut aku harus melakukan perintahku. Baik, anak-anak yang dikasih Tuhan, jelas bahwa anak-anak atau orang-orang yang percaya, yang hatinya telah diubahkan oleh Tuhan, dia akan rela meninggalkan segala hal tabiat-tabiatnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana Abraham tidak gampang meninggalkan satu negerinya. Ya, ini menggambarkan kepada saya dan saudara, ketika kita mengikuti Yesus, maka semua orang yang percaya harus meninggalkan negerinya untuk mengikuti Yesus. Negeri ini bisa berbicara tentang kebiasaan buruk, negeri ini bisa berbicara tentang masa lalu kita, negeri ini bisa berbicara tentang kedagingan kita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita melihat firman Tuhan, dua hal tadi dikatakan dalam ayat ini, bahwa orang yang telah diubahkan hatinya, dia rela meninggalkan segala macam kebiasaan-kebiasaannya, semua yang menyenangkan dagingnya untuk mengikut Tuhan. Mari kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. 1 Yohanes 2 ayat 4 dikatakan begini. 1 Yohanes 2 ayat 4. Ayat 4, dengarkan, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi orang yang hatinya diubahkan oleh Tuhan, dia rela meninggalkan apapun, ya, dalam hal ini apapun yang menyenangkan dagingnya, menyenangkan dirinya, menyenangkan kemanusiaannya demi mengikut Kristus. Seperti dia dalam firman Tuhan katakan, barang siapa mengikut aku, ia harus rela memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus. Nah, yang ketiga, yang terakhir, seperti apa tanda orang, ciri orang percaya atau seseorang yang telah diubahkan hatinya. Yang ketiga adalah berjalan dengan bimbingan Tuhan. Sebagaimana Abraham tadi, dia tidak tahu kemana Tuhan panggil, tapi dia turutin setiap langkah, langkah-langkah kakinya. Dia selalu meminta pimpinan dan tuntunan Tuhan. Dia selalu berjalan dalam bimbingan Tuhan. Artinya setiap kita yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus selalu taat kepada bimbingan Tuhan. Ya, seperti dalam hal ini kita lihat Abraham. Dia tetap berjalan sesuai iringan Tuhan. Berjalan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan untuk kehidupannya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Allah mengubah hati Abraham sehingga dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Allah mengubah hati Abraham sehingga menjadi orang yang rela meninggalkan negerinya yang berbicara tentang masa lalu, berbicara tentang dosa, keinginan daging dan lain sebagainya. Dan Allah mengubah hati Abraham sehingga Abraham mau berjalan dengan bimbingan Tuhan.
Di dalam kitab Galatia dikatakan kita harus dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh firman Tuhan, jangan dipimpin oleh daging. Nah, inilah yang dilakukan oleh Abraham, sehingga berkat-berkat yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan janjikan tercapai kepada Abraham. Melalui keselamatan di dalam Kristus Yesus, melalui keturunan Abraham tadi, dikatakan maka Injil memberkati semua orang. Akan dikatakan semua orang menerima berkat keselamatan di dalam Kristus Yesus. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah anak-anak didik kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Berkati juga siapapun yang mendengarkan firman-Mu hari ini, agar kami sungguh-sungguh berpegang teguh kepada